Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Daud dengan NIM 13142121. Kelas 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya administrasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Adapun pokok pembahasan yaitu yang pertama, pengertian administrasi, yang kedua, pengertian administrasi pendidikan, yang ketiga, tujuan administrasi pendidikan, yang keempat, proses administrasi pendidikan, dan yang kelima, pengertian administrasi sekolah. Yang pertama yaitu pengertian administrasi. Sondag Siagian mengatakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Next yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau seluruh proses pengendalian usaha kerjasama dan sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis, yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan. Next yaitu tanggung jawab administrasi pendidikan. Tanggung jawab dari administrasi pendidikan yaitu yang pertama, tanggung jawab planning atau perencanaan, yang merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi, dan dianggap sebagai syarat yang mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga, baik perorangan maupun perkelompok. Yang kedua, tanggung jawab organizing atau pengorganisasian, yaitu suatu aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga menjadi suatu kesatuan dan tindakan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab penggerakkan atau actuating. Actuating artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, tanggung jawab atau controlling merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang mengamankan secara rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi. Tujuan dari administrasi pendidikan yaitu pada umumnya bertujuan agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Secara khusus ingin mencapai efektivitas yang produksi, efisiensi, dan kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness dan kepuasan kerja. Next yaitu proses administrasi pendidikan. Proses dari administrasi pendidikan yaitu mempunyai tahap-tahap proses sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan atau actuating. Yang ketiga, pengawasan atau controlling. Dan yang keempat, evaluasi hasil. Next yaitu pengertian administrasi sekolah. Menurut Gafar, ia mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Tujuan dari administrasi sekolah yaitu
untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, dan peningkatan profesionalisme guru serta kepala sekolah. Next yaitu manfaat administrasi sekolah. Administrasi sekolah mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah dan memberikan rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat, meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Next yaitu ruang lingkup administrasi sekolah. Administrasi sekolah memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan administrasi sarana serta prasarana. Selanjutnya itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama kewajiban sekolah, yang kedua kebijakan dan prioritas pemerintah, yang ketiga peranan orang tua dan masyarakat, yang keempat profesionalisme dan manajerial, dan yang kelima pengembangan profesi. Next yaitu pentingnya administrasi pendidikan di Indonesia. Kegiatan pencatatan absen kelas, pembagian jam mengajar guru merupakan penilaian rapot yang sangat penting dilakukan. Untuk melaksanakan program itu semua diperlukan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik serta dilakukan secara terus-menerus dengan teratur. Oleh karena itu, setiap akhir tahun dibutuhkan adanya evaluasi berdasarkan administrasi untuk menilai perencanaan yang telah dilaksanakan agar bisa diperbaiki untuk kedepannya. Kesimpulannya yaitu, administrasi pendidikan memiliki peran sebagai perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengordinasian atau coordinating, pembiayaan atau budgeting, penilaian atau evaluating. Tanggung jawab administrasi pendidikan adalah pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Pengarahan ini maksudnya memberi bimbingan dan petunjuk yang diberikan sebelum kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan mengajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nanti tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.